Nah, sebelum ke panduan terapi obat, tentunya kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana intervensi pengobatan, kemudian juga kebijakan terkait dengan penggunaan obat gitu ya, Dek ya. Jadi untuk hari ini kita ke ini intervensi terapi dulu ya. Ya, sudah terlihat deh ininya, slide-nya. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, sebelumnya mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dikenalkan oleh Bu Dwi terkait dengan formularium nasional ya. Jadi formularium nasional ini dari keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian ya HK 02.01542 2015 ini disampaikan di situ ya terkait dengan formularium nasional. Jadi formularium nasional ini merupakan daftar obat terpilih yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini, kemudian berkhasiat, aman, dengan harga terjangkau. Dan ini digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk program JKN. Ya. Nah, mungkin ini sudah dikenalkan Bu Dwi. Kemarin Bu Dwi menyampaikan terkait dengan kendali mutu, kendali biaya gitu ya. Kemudian nanti Pak Rustama juga dengan penggunaan obat nasional seperti itu ya. Nah, saya nanti fokusnya ke ini ya, Dek. Menetapkan penggunaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah. Gitu. Jadi tujuan dari apa namanya disusunnya formula nasional itu, yang pertama ini menetapkan bahwa penggunaan obat di masyarakat itu aman, berkhasiat, kemudian mutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah. Gitu ya. Nah, selain itu tujuannya untuk meningkatkan penggunaan obat nasional, kemudian mengendalikan biaya dan mutu pengobatan, mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada pasien, menjamin ketersediaan obat, dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Nah, mungkin materi dari Bu Dwi sudah menyinggung masalah itu ya, terkait dengan kendali biaya dan kendali mutu dan juga efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Ya, untuk saya ini fokusnya adalah di panduan terapi gitu ya. Nanti adik-adik meskipun belum dapat apa namanya farmakoterapi, nanti coba ya mencari panduan terapi. Nanti kita bagi ada berapa mahasiswa ya di ini ya yang ikut mata kuliah ini. Kayaknya cukup banyak ya. Izin menjawab sekitar 40 orang. Sekitar 40 ya, tapi nggak di semuanya ya. Oh, Mbak Kenan itu cewek ya? Kenan Ibu. Oh, WA saya itu saya panggilnya Mas Kenan gitu ya. Maaf. Ya. Jadi panggilannya siapa Mbak? Aisyah atau Kenan atau? Panggilannya Kenan, Bu, betul. Oh, benar Kenan ya. Baik ya. Jadi nanti adik-adik saya berikan tugas, mungkin ada dua, dibagi jadi dua gitu ya. Mungkin nanti Mbak Kenan bisa bagi nomor absen awal sampai berapa gitu ya. Kalau 40 ya sampai 20. Nanti mencari panduan terapi untuk hipertensi, kemudian yang nomor 21 ke bawah nanti panduan terapi pada diabetes mellitus gitu ya. Ya, supaya ini kan kayaknya ada di farmasi semua ya. Farmasi semua. Jadi supaya ada apa ya, ada gambaran gitu ya, sebenarnya dalam memberikan terapi itu panduannya seperti apa gitu. Dan saya berikan dua panduan itu karena penyakit hipertensi dan diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang banyak terjadi di Indonesia ya, kasusnya sangat banyak. Nah, adik-adik nanti coba ya cari ya, nanti Mbak Kenan bisa membagi tugasnya cari panduan terapi gitu ya, panduan terapi atau tata laksana terapi secara ringkas saja, nanti cari algoritma terapinya gitu ya untuk hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi dibagi dua aja, yang kelompok di depan tadi hipertensi, yang kelompok
21 sampai 40 itu nanti yang diabetes mellitus gitu ya. Nah, sebelum itu akan saya sampaikan terkait dengan proses terapi. Ya, saya kira adik-adik sudah tahu ya bagaimana kegiatan proses terapi itu ya. Tentunya diawali dari penegakan diagnosis. Ini nanti kaitannya dengan kebijakan untuk ini ya, panduan pengobatan itu ya. Jadi proses terapi itu pertama dengan penegakan diagnosis atau penentuan masalah. Jadi misalnya seorang sakit, itu kan pasti dokter akan mencari permasalahan gitu ya. Artinya ada masalah apa gitu pada pasien tersebut. Tentunya dengan anamnesa gitu ya. Jadi bertanya kepada pasien itu gejalanya seperti apa. Kemudian juga nanti ada tambahan pemeriksaan laboratorium gitu ya. Pemeriksaan apa namanya yang terkait. Kemudian nanti dokter akan menegakkan diagnosis. Jadi ini ranahnya dokter ya. Dan setelah dokter menegakkan diagnosis, maka kemudian akan dilakukan intervensi terapi ya, atau tindakan terapi. Nah, intervensi terapi itu bisa dengan obat, bisa tanpa obat gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk intervensi terapi itu perlu pengobatan, maka perlu dilakukan pemilihan obat yang tepat bagi pasien. Nah, dalam kaitan dengan ini ya, jadi tadi kalau kita lihat Fornas itu tujuan Fornas itu untuk salah satunya terapinya itu rasional, kemudian aman, efektif gitu ya. Maka untuk memilih obat itu klinisi atau dokter yang selama ini kan masih dokter yang memilih ya, itu menggunakan namanya panduan terapi. Ya, panduan terapi itu sebenarnya untuk memudahkan bagi klinisi atau dokter untuk memilihkan obat yang tepat bagi pasien, gitu ya. Makanya adik-adik nanti coba mencari itu ya nanti di pertemuan berikutnya. Nanti saya minta untuk adik-adik menyampaikan hasil searchingnya atau hasil pencarian panduan atau tata laksana terapinya. Karena itu tujuannya untuk memilihkan obat, gitu ya. Nah, di dalam memilih obat itu kita perlu kalau bagi apa namanya farmasis ya, itu yang kita perhatikan adalah tepat apa aja. Mbak Nurmalita mungkin untuk memilih obat itu gimana Mbak yang perlu kita perhatikan? Ketepatan apa aja? Mbak Nurmalita mendengar suara saya? Mbak Nurmalita. Bagaimana Bu? Ya, ini di dalam pemilihan obat itu ya, apa yang perlu kita perhatikan Mbak? Sebagai farmasis, untuk memilihkan obat itu apa saja yang perlu di apa ya, dasar untuk pemilihan obat itu apa? Atau apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan obat? Apa Mbak Nurmalita? Nggak apa-apa ini kan Mungkin dari silakan. mungkin dari segi efisiensi obatnya juga terus habis itu sama segi farmakoekonominya mungkin Bu. Kalau untuk pemilihan obat itu obat yang bagaimana Mbak? Misalnya ada pasien hipertensi gitu ya, dan kita ingin tahu sebenarnya rasional atau tidak pemberian obatnya. Misalkan tadi pasien hipertensi gitu deh, kemudian oleh dokter diberikan obat, gitu ya. Nah, untuk kita sebagai farmasis untuk mengetahui apakah obatnya sudah rasional atau belum, itu kita apa saja yang perlu kita perhatikan di situ. Saya kita kesimpulannya, oh ini tepat apa rasional gitu. Atau ada teman yang lain silakan kalau ada pendapat. Ayo yang interaktif ya Dek ya, pun online tapi yang nggak apa-apa kita diskusi. Jadi silakan bisa menyampaikan pendapatnya. Tidak perlu ditunjuk gitu. Silakan. Mbak Farah mungkin. Farah Nur Afifah. Masih stay. Mbak Farah.
Ya, kalau meskipun online, saya kira adik perlu aktif ya, Dek ya. Jangan meng-on-kan laptop ditinggal gitu ya. Nanti kalau seperti itu dianggap tidak masuk ya mestinya ya. Tidak aktif atau tidak menjawab pertanyaan, saya anggap tidak masuk itu ya. Mbak Farah, mendengar suara saya? Mbak Farah, kemana ini? Mbak Iin Anisya, Rania Putri. Saya catat ya, ini yang tidak ada respon ini ya. Mbak Iin Anisya Rania Putri, ada? Ya, Ibu. Silakan Mbak, dijawab. Mohon maaf, Ibu, bisa diulangi untuk pertanyaannya? Iya, karena nggak mendengarkan tadi. Baru di mana tadi? Ya, kalau mendengarkan bisa langsung menjawab ya. Jadi kalau misalnya tadi pasien diberikan terapi gitu ya. Misalnya tadi pasien hipertensi kemudian diberikan obat oleh dokter gitu ya. Nah, kita sebagai farmasis untuk memastikan apakah obat itu rasional atau tidak. Itu apa saja yang kita perhatikan, Mbak? Kriterianya apa gitu loh? Obat dikatakan rasional itu kriterianya apa? Mungkin untuk keefektivitasan obatnya terkait penyakitnya tersebut, Ibu. Jadi gimana cara mengetahui efektivitasnya? Efektif atau tidak gitu? Mungkin kalau untuk keefektivitasannya mungkin bisa, kalau untuk seperti itu mungkin kalau sudah diberikan kepada pasien. Tapi kalau untuk pembelian obat sebelum diberikan kepada pasien mungkin dilihat dari dosisnya terlebih dahulu, Ibu. Iya, sebelum dosis apa, Mbak? Sebelum menentukan dosisnya, tentunya kan memilih dulu kan ya obatnya ya. Ya, jadi mungkin adik-adik ini sebagai farmasis ya, ini kan semuanya farmasis ya. Kalau kita ingin mengetahui obatnya itu rasional atau tidak, itu kriterianya ya tentunya mungkin adik-adik pernah dengar ada tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, kemudian ada 4T1W itu ya, jadi ketepatan indikasi. Kemudian jadi indikasinya harus jelas dulu. Hanya pasien diberikan antihipertensi kan berarti indikasinya betul untuk hipertensi gitu kan. Ya, kemudian setelah itu kemudian tepat obat itu obat yang diberikan tentunya obat yang sudah jelas keamanan dan mutunya gitu kan. Kemudian berikutnya tepat pasien itu sesuai dengan kondisi patologi dan fisiologi pasien. Artinya ini antihipertensi misalnya ya, itu bisa jadi aman untuk dewasa tapi menjadi kontraindikasi untuk ibu hamil misalnya gitu. Jadi kita mempertimbangkan kondisi fisiologi itu apakah usia lanjut, anak, hamil ataupun menyusui gitu, obat itu boleh atau tidak digunakan. Jadi ada istilahnya kontraindikasi gitu ya. Kontraindikasi atau tidak pada kondisi fisiologi ataupun patologi. Patologi itu misalnya pasien juga mengalami gangguan ginjal atau gangguan hepar. Itu tepat pasien. Setelah tepat pasien kemudian tepat dosisnya berapa gitu ya. Nah, untuk dosis pemberian obat ini kan tentunya tergantung dari usia pasien gitu ya, kemudian kondisi klinis pasiennya seperti itu. Kemudian terakhir waspada efek samping. Jadi dalam memilihkan obat itu perlu dilakukan pemilihan obat yang paling bagi pasien, oleh karena itu perlu panduan terapi obat. Makanya adik-adik tadi saya tugaskan untuk mencari ya. Nah, setelah obat ini kemudian diberikan, tadi ya setelah diberikan obatnya, kemudian dosisnya berapa, cara pemberiannya bagaimana. Dan setelah itu baru kemudian diberikan kepada pasien
dilakukan persiapan dan pemberian informasi seperti itu. Ya, jadi ini saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan terapi ya, proses terapi ya, supaya nanti untuk kalau kita bicara panduan terapi itu sudah ada gambaran proses terapi itu seperti apa gitu ya. Nah, setelah dilakukan pemberian obat, tentunya tidak berhenti sampai di sini. Kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi hasil seperti tadi yang Mbak sampaikan tadi ya, Mbak Anisya tadi, efektif atau tidak terapinya, gitu. Dilakukan evaluasi hasil ataupun efek pengobatannya. Jadi obat yang diberikan itu efektif atau tidak gitu ya. Kalau misalnya diberikan antihipertensi, tekanan darahnya turun atau tidak, gitu, mencapai target atau tidak. Itu ya, jadi proses terapi itu seperti ini secara garis besar ya. Jadi pertama diawali dengan penegakan diagnosis tadi ya. Jadi penegakan diagnosis ini ranahnya dokter. Jadi kalau sebagai farmasi kita penegakan diagnosis ya, tapi lebih ke pemilihan obatnya gitu. Dan dokter akan melakukan anamnesis. Anamnesis itu menanyakan kepada pasien gitu ya, misalnya gejalanya apa, sudah berapa hari, kemudian keluhannya seperti apa, seperti itu ya. Dan dari anamnesis ini kemudian akan mengarahkan dokter untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Dokter nanti akan misalnya pasiennya ditanya keluhannya apa gitu ya, misalnya lemas, kemudian sering buang air kecil, kemudian sering lapar, sering haus, gitu kan ada anamnesis seperti itu, maka kemudian dokter akan menyarankan pasien untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, coba ini kan mengarah ke DM. Ya, coba dicek kadar glukosa darah puasa dan kadar glukosa darah postprandial nilainya berapa gitu kan. Nah, kemudian setelah diperiksa, oh ternyata gula darah puasanya itu misalnya 150 mg per desiliter misalnya. Nah, itu ada memang pasien ini ada indikasi mengalami diabetes mellitus. Jadi di sini ada dokter menetapkan diagnosis kerja. Ya, setelah tadi ditetapkan diabetes mellitus, kemudian menentukan ini ya diagnosis berdasarkan diagnosis tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana patofisiologi dari penyakit DM. Jadi nanti adik-adik kalau di semester berapa ya, 5 ya, itu sudah mulai mendapatkan farmakoterapi. Di farmakoterapi nanti akan diajarkan bagaimana patofisiologi penyakit, perjalanan alami penyakit, dan manifestasi penyakit. Karena dari patofisiologi ini dan perjalanan penyakit ini maka bisa digunakan sebagai dasar untuk memilihkan obat yang tepat bagi pasien gitu ya. Patofisiologi itu apa, Dek? Sudah pernah mendengar patofisiologi? Azalia Kausar? Masih, Dek? Azalia Kausar? Ini kalau yang tidak menjawab saya catat ya, Dek ya. Azalia Kausar ya. Nggak ada ya. Ini saya sekalian ngabsen ini. Karena kan, jadi tidak menampilkan, tidak on cam, jadi saya tidak tahu ya. Jadi kalau saya tanya tidak jawab, saya anggap tidak masuk ya. Maaf Ibu, saya sedang di jalan Ibu. Ya, silakan bisa dijawab tadi. Sudah pernah mendengar patofisiologi? Ya, patofisiologi setahu saya itu dia mempelajari bagaimana penyakit yang ada di tubuh manusia. Itu setahu saya. Ya, dari patologi dan fisiologi ya. Jadi bagaimana penyakit itu terjadi gitu ya. Jadi kita kalau misalnya untuk misalnya ya diabetes mellitus gitu.
Itu patofisiologinya bagaimana? Itu kita perlu tahu patofisiologinya, karena dari patofisiologi itu kemudian kita bisa menentukan strategi terapinya. Jadi misalnya diabetes mellitus tadi kan dari pemeriksaan laboratorium tadi ditunjukkan gula darahnya tinggi gitu kan. Nah, mengapa pada pasien DM itu gula darahnya tinggi? Nah, kita bisa itu dari patofisiologinya. Di patofisiologi itu kenapa pasien DM itu gula darahnya tinggi? Penyebabnya bisa karena sel beta pankreas memproduksi insulinnya itu kurang. Jadi produksi insulinnya itu kurang, atau bisa juga terjadi resistensi reseptor insulin, sehingga glukosa di dalam darah itu tidak masuk ke dalam sel gitu ya, karena kan penguncinya itu kan insulin gitu ya. Insulin itu membantu uptake glukosa ke dalam sel. Nah, sehingga nanti kita udah tahu patofisiologinya seperti itu, maka ya kita bisa memilihkan obat yang sesuai pada pasien gitu ya. Jadi mungkin akan lebih detail lagi nanti akan ada dipelajari di farmakoterapi, ini hanya secara umum aja gitu ya. Nah, setelah dokter tadi menetapkan diagnosis kerja, maka kemudian akan dipilihkan terapi ya. Jadi intervensi pengobatan itu bisa dengan obat, bisa tanpa obat, dan bisa kombinasi gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi pasiennya mengeluh sering buang air kecil, kemudian sering haus gitu ya, sering lapar, lemes gitu ya, itu kan ada indikasi pasien itu mengalami diabetes mellitus. Nah, misalnya dari hasil pemeriksaan gula darahnya ternyata gula darahnya itu masih kurang dari 126, misalnya ternyata dicek itu ternyata 110 gitu. 110 mg per desiliter, diagnosis DM itu kan kalau 126 gitu ya. Nah, 110, maka dokter tentunya akan merekomendasikan intervensi tanpa obat. Jadi melakukan terapi non farmakologi. Nanti pasien diminta untuk diet itu bukan mengurangi makan ya, tapi mengatur pola makan, kemudian olahraga yang teratur seperti itu. Jadi itu termasuk intervensi tanpa obat. Jadi kalau seseorang ada keluhan, ada mengalami gangguan itu harus diperhatikan. Jadi nanti bisa lihat di panduan terapinya. Jadi kalau misalnya pada pasien DM kadar glukosa darahnya antara 100 sampai 125, maka intervensi yang dilakukan adalah tanpa obat. Jadi bisa dengan memperbaiki pola hidup, mengatur pola makan, kemudian olahraga yang teratur 30 menit 3 kali seminggu misalnya gitu ya. Jadi non farmakoterapi, tapi termasuk terapi. Kemudian bisa juga kombinasi antara keduanya. Jadi kadang seperti pembedahan itu juga non farmakoterapi ya. Nah, ada pasien juga yang harus dilakukan pembedahan, tapi kemudian juga diberikan obat gitu ya. Nah, apa pertimbangan? Pertimbangan ini, kenapa ada pasien yang diberikan obat, ada yang tidak gitu ya. Nah, itu pertimbangannya adalah apakah terapi obat itu sudah mutlak diperlukan gitu. Jadi belum seperti tadi misalnya hipertensi gitu. Pasien dilakukan pengukuran tekanan darah gitu. Tekanan darahnya itu normalnya kan 120 per 80 ya, Dek ya. Nah, misalnya tensinya itu 130 per 80. Nah, itu sudah perlu obat atau belum gitu kan? Nah, ini pertimbangannya apakah terapi obat mutlak diperlukan gitu ya. Kalau misalnya terapi obat ini belum diperlukan, kalau karena tadi masih 130 per 80, artinya pre-hipertensi, belum hipertensi, maka obat ini belum diperlukan. Dicoba dulu terapi non farmakologi, yaitu dengan tadi itu olahraga, kemudian mengurangi garam gitu ya. Jadi terapi-terapi yang non obat ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata
tadi tekanan darahnya udah 150 per sudah lebih dari 140 per 90 ya, maka bisa diberikan obat gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau misalnya tidak diperlukan berarti alternatifnya tapi kan terapi non farmakologi. Tapi kalau diperlukan, tujuan spesifiknya itu apa? Tujuan spesifik apa yang diinginkan. Nah, ini nanti bisa lihat dari patofisiologinya gitu. Antihipertensi kan macam-macam itu. Ya, tujuan spesifiknya kan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, untuk menurunkan tekanan darah itu kita perlu melihat pasiennya usia lanjut atau tidak gitu untuk memilihkan obat yang tepat ya. Ada penyakit yang menyertai atau tidak gitu ya. Jadi di sini ada pertimbangan manfaat dan risiko dari penggunaan obat tersebut gitu ya. Nah, di dalam proses pemilihan obat itu yang diperhatikan apa saja. Pertama adalah efek terapeutik apa yang secara spesifik diperlukan. Jadi misalnya tadi pasien diabetes mellitus gitu ya. Pasien diabetes mellitus, efek terapi apa yang secara spesifik diperlukan tentunya apa? Apa Mbak Aulia Rahma? Kalau pasien diabetes mellitus berarti tujuannya apa Mbak? Efek terapi yang diharapkan? Mungkin menurunkan kadar glukosa darah, Ibu. Ya, menurunkan kadar glukosa darah gitu ya. Jadi karena tadi pasien dengan gejala yang lemas, kemudian tadi ya pandangannya kabur, kemudian itu tanda-tanda pasien mengalami DM itu ya, tapi perlu ditambahkan tadi pemeriksaan lab. Dari pemeriksaan lab ternyata mendukung pasiennya itu memang diabetes mellitus. Nah, kemudian untuk memilihkan obat ini yang diperhatikan efek terapi yang spesifik tadi menurunkan tekanan dan menurunkan kadar glukosa darah. Nah, setelah itu barulah kita menentukan terapi apa yang dapat diberikan. Jadi obat-obat DM itu kan banyak. Ada yang sudah kenal obat DM? Salah satu contohnya apa? Mungkin Mbak Normalita? Metformin mungkin, Bu. Oke, metformin. Apalagi? Vidagliptin. Ya, metformin ataukah vidagliptin gitu ya. Iya. Banyak macam antidiabetika kan. Jadi Iya, kalau Bu. ya vidagliptin itu termasuk golongan dipeptidil peptidase inhibitor. Ada juga apa? Golongan sulfonylurea. Itu ada glimepiride, gliclidon, kemudian Glutinid. Golongan tinder banyak itu kan ya. Ada yang golongan apalagi dek selain inhibitor, kemudian golongan itu tiazolidinedion gitu ya, ada pioglitazone gitu. Jadi ada banyak pilihan gitu kelas terapi apa yang akan diberikan. Nah, ini tentunya kita bisa lihat algoritma terapinya. Makanya adik-adik tak minta itu ya, coba nanti untuk belajar dari situ kaitan dengan tadi pengobatan yang rasional tadi ya. Nah, misalnya pada pasien itu kalau untuk DM memang pilihan utama metformin ya, jadi kelas terapi kelas golongan obatnya itu cuma satu aja, metformin. Metformin itu nggak ada, makanya misalnya ini pasiennya itu sudah diberikan metformin. Ini baru pertama kali ya, Dek. Jadi misalnya kelas terapinya itu kita akan memberikan sulfonylurea gitu misalnya. Nah, di sini tentu kemudian memilihkan jenis obatnya apa. Ini untuk menentukan obat apa yang itu kita bisa lihat dari algoritma terapinya gitu ya. Nah, kemudian kita perlu mempertimbangkan juga keamanan obat. Tadi kan ada waspada efek samping obat gitu ya. Jadi efek samping apa yang mungkin terjadi dan apakah ada kontraindikasi atau tidak gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan ini semuanya. Kemanfaatan klinis baru cost effectiveness tadi, biaya dan harga obat. Yang utama di dalam memilihkan obat itu tentunya yang jelas
efikasinya dulu ya, kemudian keamanannya itu jelas gitu ya. Obat memang tidak ada yang tanpa efek samping. Semua obat itu mempunyai efek samping. Tetapi di sini kita bisa memilihkan yang efek sampingnya itu relatif kecil gitu ya. Kemudian terkait dengan keamanan itu selain efek samping juga kontraindikasi atau tidak. Jadi misalnya tadi metformin. Metformin itu merupakan first line pilihan terapi pada pasien diabetes mellitus. Tapi kalau pasien itu mengalami gangguan ginjal, kemudian laju filtrasi glomerulusnya itu sudah kurang dari 30 ml per menit, maka itu menjadi kontraindikasi gitu. Jadi obat itu yang aman untuk orang dewasa atau mungkin dalam kondisi patologinya itu hanya DM saja, itu belum tentu aman 100%. Jadi kita harus mempertimbangkan juga komorbid yang menyertai gitu ya. Komorbid itu misalnya ada penyakit lain atau tidak gitu ya. Misalnya tadi pasien diabetes mellitus tapi mengalami gangguan ginjal tadi kan ya, obat yang direkomendasikan itu beda, bisa menggunakan golongan sodium glukos transporter 2 inhibitor misalnya gitu loh Dek. Jadi di dalam memilihkan obat itu ada panduannya gitu, panduan terapi. Ya, kemudian kalau kemanfaatan klinis itu kita bisa melihat dari EBM-nya, evidence based medicine. Jadi EBM-nya itu ada atau tidak gitu. Jadi kalau obat itu sudah banyak diteliti dan itu terbukti aman, nah itu berarti sudah jelas kemanfaatan klinisnya gitu ya. Nah, kemudian terakhir baru ke biaya dan harga obat, terjangkau atau tidak, seperti itu. Atau kalau sekarang kan sudah eranya JKN ya, jadi pasien itu tidak perlu membayar pasien JKN. Nah, kemudian setelah itu barulah penentuan aturan dosis ya. Sehingga di panduan terapi itu nanti juga ada selain pemilihan obatnya juga dosisnya itu berapa gitu ya. Nah, untuk terkait dengan dosis ya, dosis ini juga dengan cara pemberian gitu ya. Jadi cara pemberian itu tergantung sifat fisikokimia obat dan tujuan pemakaian dengan melihat kondisi pasien. Jadi misalnya pasien dalam kondisi tidak sadar. Nah, itu bisa melalui dubur gitu ya, atau bisa melalui injeksi intravena. Jadi kan nggak mungkin menelan gitu ya. Jadi masing-masing bentuk sediaan obat itu ada tujuannya. Ya, jadi misalnya ya tujuan yang pertama meningkatkan absorpsi dan ketersediaan hayati. Jadi misalnya obat itu untuk meningkatkan absorpsinya itu dibuat dalam bentuk sediaan tertentu gitu ya Dek. Ada juga yang ini ya misalnya absorpsi itu apa Dek? Mungkin sebelumnya absorpsi itu apa Dek? Salsadila mawa ya, absorpsi penyerapan apa? Ya, absorpsi itu absorpsinya itu maksudnya dari usus, kalau misalnya oral ya, itu ke sirkulasi sistemik intinya gitu ya. Jadi absorpsi itu absorpsi ke sirkulasi sistemik yang nantinya akan dialirkan ke target terapinya kemana gitu ya. Jadi ada bentuk sediaan obat yang meningkatkan absorpsi dan ketersediaan hayati gitu ya. Kemudian bentuk sediaan yang untuk mengendalikan absorpsi dan profil kadar obat. Jadi misalnya seperti sustained release gitu ya, extended release gitu kan, ada ya berbagai bentuk sediaan yang tujuannya untuk absorpsinya itu supaya terkendali pelan-pelan. Jadi bisa penggunaannya 1 kali sehari misalnya gitu. Itu perlu kita perhatikan sehingga adik-adik kalau misalnya mendapatkan obat sustained release atau mungkin pasien ya menggunakan obat extended release gitu, jangan digerus gitu misalnya. Jadi kita harus memahami sifat atau profil dari obatnya. Ada juga yang tujuannya untuk mengurangi efek samping akibat bentuk sediaan. Jadi kan ada beberapa obat yang menyebabkan gastritis atau nyeri pada lambung gitu kan. Nah, sehingga
obat itu diberikan selaput gitu ya. Tujuannya adalah untuk supaya obat itu nanti hancur di usus gitu, jangan nanti kemudian diabsorpsi, misalnya kayak gitu. Jadi semua bentuk sediaan obat itu ada tujuannya. Ada juga yang meningkatkan stabilitas obat gitu ya. Jadi mungkin ada obat yang tidak stabil dalam bentuk tablet, maka bisa dibuat dalam bentuk apa namanya sirup atau mungkin injeksi seperti itu. Jadi ada apa ya tujuan bentuk sediaan. Nah, tentunya dalam memberikan obat itu yang paling mudah itu secara oral gitu ya, Dek ya. Tapi memang kan sangat tergantung dari kondisi pasien. Kemudian besar dosis dan frekuensi pemberian. Nah, yang perlu kita perhatikan juga bahwa kondisi pasien itu bisa mempengaruhi dosisnya gitu ya. Apakah perlu individualisasi atau penyesuaian dosis atau tidak. Jadi kalau terapi pada penyakit kronis itu biasanya individual. Jadi terapinya itu dosisnya itu dosis rendah efektif dulu, kemudian nanti ditingkatkan. Kalau misalnya tidak bisa mengontrol, misalnya ya metformin tadi ya, tadi kan sudah disampaikan contoh obat DM metformin. Ya, jadi kalau pasien baru terdiagnosis DM, itu bisa diberikan metformin dulu 500 mg 1 kali sehari malam hari misalnya. Ya. Kemudian kita lihat, kita cek nanti dalam setelah diberikan obat itu gula darahnya sudah mencapai target atau belum. Kalau belum, kemudian ditingkatkan dosisnya gitu. Nah, antar pasien itu bisa berbeda, misalnya sama-sama pasien baru, sama-sama diberikan 500 mg 1 kali sehari, nanti bisa jadi yang satu terkontrol, gula darahnya yang satu belum. Nah, ini kalau misalnya belum terkontrol, maka kemudian ditingkatkan dosisnya secara titrasi gitu ya. Jadi bisa 500 mg 2 kali sehari, kemudian bisa ditingkatkan 850 mg, nah seperti itu. Nah, itu perlu untuk masing-masing pasien itu perlu individualisasi dosis. Gitu ya, sangat tergantung dari respon pasiennya. Kemudian selain itu yang perlu diperhatikan adalah lama pemberian obatnya itu berapa lama gitu. Kalau antidiabetik lama pemberian obatnya berapa lama ya? Khaira alias Setiawan? Iya, Ibu. Lama pemberiannya berapa lama kalau antidiabetik? Untuk pemberian anti diabetik ya, Bu, pemberian obat. Iya. Mungkin bervariasi tergantung patofisiologis per individunya, Ibu. Kalau patofisiologi itu lebih ke menentukan obatnya apa gitu, Mbak. Tapi kalau lama pemberian itu terkait dengan? Berarti lebih tentang jenis diabetesnya, terus kayak mungkin respon pasien terhadap pengobatannya, Ibu. Sekarang kita makanya di dalam apa namanya memberikan obat itu kita perlu tahu tujuan terapinya itu apa gitu ya. Kalau misalnya infeksi gitu, tujuan terapinya apa? Pasien mengalami infeksi saluran pernafasan atas, infeksi saluran pernafasan akut bagian atas misalnya gitu. Kan diberikan antibiotik ya? Iya. Tujuannya apa? Untuk menyembuhkan toh? Jadi kalau misalnya pasien untuk infeksi diberikan antibiotik kan sembuh. untuk bagian infeksinya, Ibu. Tapi kalau antidiabetik tujuannya apa? Pemberian obat antidiabetik? Antidiabetik untuk menurunkan glukosa, Bu. Artinya tidak menyembuhkan toh? Tidak menyembuhkan, tapi mengontrol kadar glukosa darah. Nah, sehingga lama pemberiannya itu terus gitu deh. Jadi diberikan terus obatnya untuk mengontrol kadar glukosa darah pasien. Jadi kalau misalnya untuk penyakit akut kan menyembuhkan, sembuh gitu ya. Tapi kalau untuk penyakit kronis itu lebih ke mengontrol. Misalnya pasien hipertensi ya, untuk mengontrol tekanan darah.
Kayak Oke, gitu. selama pemberian obatnya itu seperti itu, tergantung dari penyakitnya. Nah, kemudian setelah tadi dipilihkan obat ya, jadi obatnya tadi dosisnya berapa gitu ya. Kemudian macam obatnya apa gitu ya. Kemudian dosisnya berapa, cara pemberiannya bagaimana gitu ya. Cara pemberian itu aturan penggunaannya itu berapa kali sehari, berapa miligram, kemudian lama penggunaannya berapa lama gitu udah ditetapkan kan. Nah, di sini ada proses peresepan ya. Jadi proses peresepan itu pelaksanaan keputusan terapi. Jadi ini permintaan untuk memberikan obat kepada pasien. Nah, kita sebagai farmasis kan ini ya, Dek, ya, menyiapkan obat ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa resep itu harus ditulis dengan jelas. Ya. Mungkin adik-adik kalau sekarang periksa ke dokter gitu ya, atau mungkin melihat persiapan obat di rumah sakit atau mungkin di puskesmas itu sudah jelas deh. Kalau dulu kadang-kadang tulisannya nggak jelas gitu ya dokter itu. Kalau di rumah sakit malah sekarang menggunakan apa? E-prescribing, electronic prescription. Jadi menggunakan persiapannya itu sudah secara elektronik. Oleh karena itu sudah jelas nama obatnya apa gitu. Tidak akan kesulitan dalam membaca gitu. Kalau dulu pakai tulisan tangan gitu, kadang tidak jelas gitu ya. Tapi resep itu memang harus ditulis secara jelas karena untuk menghindari adanya kesalahan pengobatan. Jadi di sini pasien harus dapat kejelasan mengenai jenis obatnya apa, kegunaan, tujuan menggunakan obat, efek sampingnya apa, dosisnya berapa itu pasien harus tahu. Karena di sini tujuannya untuk supaya pasien itu taat. Kalau misalnya pasien nggak tahu kenapa diberikan obat itu, maka kalau sudah nyaman, badannya akan menghentikan pengobatannya. Tapi kalau misalnya pasien itu tahu ya, oh saya diberikan metformin. Metformin itu untuk menurunkan kadar glukosa darah saya gitu ya. Efek sampingnya itu mual dan muntah. Oleh karena itu penggunaannya setelah makan gitu. Jadi pasien kan tahu dosisnya berapa. Dosisnya 500 mg, minumnya itu 1 kali sehari pada saat malam hari. Nah, kalau pasien tahu tujuannya ini untuk apa gitu ya, kemudian efek sampingnya apa, itu pasien akan taat menggunakan obatnya. Kemudian instruksi pada para medisnya itu jelas dan lengkap. Nah, kemudian setelah obat itu diberikan, kemudian nanti kalau ada dilihat panduan terapi, ya panduan terapi obat itu ada evaluasinya bagaimana, artinya targetnya itu berapa. Misalnya tadi pasien DM gitu ya, setelah diberikan metformin, tadi itu kita mengatakan efektif itu kalau gula darahnya itu mencapai berapa. Nah, itu target terapi maksudnya. Jadi evaluasi hasil pengobatan itu kita mengevaluasi apakah obat yang diberikan itu sudah efektif atau belum, apakah ada efek samping atau tidak. Jadi ada dua aspek ya. Efektivitas dan efek samping. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan kapan dievaluasi gitu. Apakah setelah pasien makan minum obat langsung dievaluasi gitu? Atau berapa hari? Nah, itu kita perlu tahu ada obat yang baru efektif setelah menggunakan selama 4 minggu. Jadi ada obat-obat hormonal gitu ya. Misalnya untuk tiroid gitu ya. Itu baru efektif kalau sudah digunakan selama 1 bulan atau 4 minggu. Gitu, maka evaluasinya ya sudah setelah 1 bulan, jangan baru minum sekali langsung dievaluasi gitu. Termasuk juga misalnya antidiabetika gitu. Nah, mungkin 1 minggu sudah bisa kita lihat apakah target glukosa darahnya sudah tercapai atau belum. Jadi nanti kalau ada dilihat panduan terapi, itu nanti akan ada ini untuk menegakkan diagnosis itu berapa gitu ya, dan untuk target terapinya itu berapa. Jadi saya contohkan ya, misalnya untuk diabetes mellitus itu pasien dikatakan mengalami diabetes mellitus dan perlu obat, itu jika glukosa darah puasanya itu lebih dari 126
miligram per desiliter. Nah, kalau misalnya tadi pasien sudah didiagnosis DM oleh dokter, sudah diberikan metformin, maka dikatakan ini kriteria perbaikan penyakitnya itu apa? Gejalanya tadi sudah menghilang, jadi gejala lemas, kemudian sering buang air kecil itu sudah hilang, dan kita lihat kadar glukosa darah puasanya itu antara 90 sampai 130, itu dikatakan efektif gitu. Jadi ada nanti di panduan itu target terapinya itu berapa gitu ya. Nah, terkait dengan farmasis ya, kalau misalnya tadi ternyata belum membaik penyakitnya, maka di sini bagaimana tindakan lebih lanjut bila efeknya itu tidak tercapai. Jadi tadi, harusnya itu gula darahnya itu antara 90 sampai 130 mg per desiliter. Tapi setelah menggunakan obat itu selama sebulan misalnya gitu ya, ternyata gula darahnya itu masih 140, gula darah puasanya masih 140 mg per desiliter, artinya belum mencapai target. Nah, kalau belum mencapai target, kemudian gimana gitu tindakannya? Nah, tadi bisa dosisnya ditingkatkan. Kalau misalnya dosisnya masih belum optimal, bisa ditingkatkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dosisnya sudah optimal, artinya pasien sudah diberikan metformin 850 mg misalnya 2 kali sehari gitu. Nah, maka kemudian dikombinasi dengan antihipertensi yang lain. Jadi tindak lanjutnya itu apa gitu ya kalau penyakitnya itu ternyata belum membaik. Kemudian juga kalau terjadi efek samping apa yang dilakukan gitu. Misalnya tadi metformin, diberikan metformin kemudian mual. Nah, kemudian tentunya bisa kita sarankan kepada pasien untuk mungkin dosisnya dikurangi dulu, kemudian nanti ditingkatkan secara perlahan. Seperti itu jadi untuk pengobatan. Jadi bisa kita lihat di sini, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, di dalam memberikan terapi untuk mencapai ini penggunaan obat yang rasional, itu kita sebagai farmasi itu ada ini deh panduannya 4T 1W. Jadi tepat indikasi, tepat penderita, tepat obat, tepat dosis, dan waspada terhadap efek samping obat. Selalu itu yang jadi kriteria bagi kita untuk mengevaluasi apakah obatnya itu sudah rasional atau belum gitu ya. Tepat indikasi itu bagaimana? Misalnya tadi itu pasien diabetes mellitus, pasien diberikan, nah kita ini ya melakukan telaah gitu apakah sudah rasional atau belum gitu ya. Misalnya ada pasien diberikan metformin, nah kita lihat ada indikasi diberikan metformin atau tidak gitu. Oh ya ternyata gula darahnya itu tadi 140 mg per desiliter, berarti memang ada indikasi diberikan metformin. Tapi adik-adik perlu hati-hati juga ya dek, ada obat yang indikasinya itu tidak hanya satu. Jadi seperti metformin itu selain menurunkan kadar glukosa darah juga bisa untuk pasien yang mengalami infertilitas gitu. Jadi ada obat-obat yang obat-obat yang indikasinya itu lebih dari satu gitu ya. Itu perlu kita perhatikan nanti, jangan sampai kita menilai oh ini tidak rasional ini gitu. Kenapa pasien gula darahnya itu normal kok diberikan metformin misalnya. Nah, itu perlu kita perhatikan dulu. Mungkin ada indikasi lain penggunaan metformin gitu ya. Bisa konfirmasi ke dokter gitu ya. Kemudian tepat penderita. Tepat penderita itu obatnya kontraindikasi atau tidak pada pasien gitu ya. Seperti tadi misalnya metformin. Metformin itu kontraindikasi pada pasien gangguan ginjal yang sudah laju filtrasi glomerusnya itu kurang dari 40 atau 30 ya. Ada yang ada yang menyampaikan 40, ada yang 30 ml per menit gitu ya. Kemudian kontraindikasi juga pada pasien yang mengalami hipoksemia misalnya gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan. Tepat penderita atau tidak itu kontraindikasi atau tidak pada kondisi pasien tersebut.
Kemudian tepat obat itu pertimbangan nisbah keamanan kemanjuran yang terbaik. Nah ini kalau misalnya obatnya itu memang sudah banyak dilakukan penelitian terkait obat tersebut gitu ya, dan hasil penelitian itu dikatakan obat itu aman dan efektif, ya berarti memang sudah bisa kita simpulkan penggunaan obatnya itu tepat obat gitu. Selain itu juga kita perlu melihat ini, kalau tepat obat itu bisa lihat algoritma terapinya deh. Nanti adik-adik minggu depan ya saya minta untuk coba lihat panduan terapinya seperti apa gitu ya. Nah itu tepat obat itu seperti itu, misalnya punya pasien DM, pasien diabetes mellitus disertai dengan gagal jantung misalnya, gitu. Ada gagal jantungnya. Nah anti diabetika yang mana ya gitu. Nah itu perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada komorbid yang menyertai atau penyakit yang menyertai, itu pilihan obatnya jadi bisa berbeda. Kemudian tadi dosisnya ya, dosis itu meliputi takaran. Takaran itu maksudnya apa deh? Takaran itu misalnya tadi metformin 500 mg, itu 500 mg itu takaran. Kalau dosisnya kan 500 mg 2 kali sehari misalnya gitu. Takarannya 500 mg, jalurnya apa? Per oral misalnya ya. Saatnya kapan? Saat itu misalnya apa? Kalau metformin diberikan setelah makan. Kalau misalnya tadi ada karbose diberikan pada suapan pertama misalnya gitu. Jadi cara penggunaan obat itu beda-beda, harus kita perhatikan karakteristik dari obatnya gitu ya. Kemudian lama pemberiannya setelah itu waspada terhadap efek samping obat. Adik-adik kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung interupsi ya, bisa raise atau langsung disampaikan. Nah, kemudian indikator proses pengobatan itu apa saja? Ya, yang relevansinya dengan pasien ya, need for drug ya. Jadi relevansi dengan pasiennya itu yang perlu kita perhatikan adalah usia. Jadi usia itu juga bisa mempengaruhi pemilihan obat. Ya. Jadi efektivitas dari obat itu juga dipengaruhi oleh usia. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu bisa ya yang terkait terutama obat-obat hormonal. Kemudian etnik. Etnik itu misalnya ras gitu ya. Seperti mungkin kalau adik-adik memperhatikan ya seperti obat obat-obat yang di Amerika ya, Amerika sudah ditarik, itu di Indonesia itu masih bisa digunakan. Itu karena ternyata ras yang berbeda itu metabolismenya itu juga berbeda, sehingga bisa jadi obat itu resiko di ras kulit putih tapi aman untuk kulit hitam misalnya gitu. Jadi itu perlu mempengaruhi juga ya untuk pemilihan obatnya. Kemudian riwayat sosial. Kalau riwayat sosial itu misalnya apa nih? Mbak Diandra Lintang. Mbak Diandra, masih mendengar suara saya? Iya, Ibu, saya di sini. Riwayat sosial itu misalnya apa, Dek? Kaitan dengan pengobatan itu pentingnya apa kita tahu riwayat sosial? Sebentar ya Ibu. Misal kayak mungkin latar belakang keluarganya gitu Bu, atau dari pendidikan dan pekerjaannya juga kan kayak sehari-hari kita melalui itu, jadi kayak mungkin akan mengakibatkan dampak untuk pengobatan juga gitu Bu. Ya, riwayat sosial itu termasuk ini ya. Misalnya orang tuanya ada riwayat diabetes mellitus atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya ada, berarti kan anaknya risiko mengalami diabetes mellitus gitu kan. Riwayat sosial pasien. Jadi selain itu juga misalnya ini Dek, misalnya pasien itu merokok atau tidak, kemudian minum alkohol atau tidak. Jadi riwayat sosial pasien itu juga akan jadi pertimbangan bagi kita untuk memilihkan obat. Misalnya pasien itu perlu antihistamin gitu ya Dek ya. Antihistamin itu kan efek sampingnya jelas sedatif ya, banyak antihistamin yang
efek sampingnya itu ngantuk gitu kan. Nah, kalau kita tahu riwayat sosialnya, pekerjaannya apa gitu kan. Oh, ternyata pasien itu harus bekerja sampai malam gitu, sehingga kita bisa memilihkan obat yang efek samping mengantuknya itu kecil gitu. Jadi di dalam kita memilihkan obat itu juga perlu melihat riwayat sosial. Kemudian tadi jelas keperluan pasien ya, kemudian tadi diagnosis kerjanya apa, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Nah, yang tidak kalah penting ini riwayat pengobatan sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadi pasien sudah diberikan metformin, riwayat pengobatannya ya, pasien sudah diberikan metformin 500 mg 1 kali sehari. Tapi pasien itu datang ke rumah sakit dengan keluhan tadi, masih lemes, kemudian mata kabur, artinya pasien mengalami hiperglikemia gitu ya. Nah, itu tentunya kita tidak bisa kemudian lihat ke algoritma awal metformin 500 mg gitu 1 kali sehari gitu. Karena dengan 500 mg 1 kali sehari belum bisa mengontrol glukosa darahnya, maka kemudian ditingkatkan. Atau misalnya, oh ternyata sudah diberikan metformin 850 mg 2 kali sehari. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Perlu kombinasi terapi gitu. Makanya kalau memberikan obat itu riwayat pengobatan itu mutlak kita ketahui, harus kita tanyakan gitu, riwayat pengobatan sebelumnya itu apa gitu ya. Nah, kemudian selain itu perlu kita perhatikan juga kemungkinan terjadinya interaksi. Jadi interaksi itu bisa interaksi antara obat dengan kondisi pasiennya, tadi patofisiologi pasiennya. Jadi interaksi itu karena pasien itu mengalami gangguan hepar. Nah, ada kemungkinan nanti bisa pengaruh juga gitu ya. Ada interaksi antara obat tersebut dengan penyakitnya. Artinya ada obat-obat yang di metabolisme di hepar itu menjadi kontraindikasi seperti itu. Kemudian juga interaksi obat dengan obat. Adik-adik, kalau mencari informasi interaksi obat di mana, Dek? Sudah pernah membaca ada terkait interaksi obat? Jadi obat itu kalau diberikan bersamaan itu bisa terjadi interaksi. Tapi interaksi itu bisa interaksi yang menguntungkan, tapi bisa yang merugikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi interaksi obat, yang kita lakukan adalah coba kita cari informasi interaksinya itu minor kah atau mayor atau moderate gitu ya. Levelnya itu ya. Kemudian apakah harus diganti obatnya? Jadi interaksinya itu menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan kan nggak apa-apa, tetap dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu merugikan, nah bisa kita carikan alternatif obat lain yang lebih aman. Kemudian pemberian obat tadi yang perlu diperhatikan, dosis, rute, bentuk sediaan, informasi penggunaan obatnya, kemudian peralatan yang diperlukan itu misalnya pasien sudah perlu insulin gitu ya. Nah, untuk memberikan insulin itu pakai apa? Apakah pakai siring ataukah pakai pen gitu kan, ada yang untuk pen fill gitu ya untuk menyuntikkan insulin. Kemudian perhitungan dosisnya berapa gitu kan. Nah, Dedek bisa lihat di informasi drug information handbook, atau mungkin kalau adik-adik di farmasi saya sarankan menggunakan Lexicom. Lexicom itu nanti adik-adik bisa masuk gitu ya, login menggunakan hotspot DM. Nanti bisa cari online.lexi.com itu secara gratis, adik-adik bisa mengakses dari situ. Tapi gratis ini untuk mahasiswa farmasi, maksudnya untuk di kalangan farmasi karena kita langganan gitu ya. Nah, nanti di situ ada bagaimana dosisnya, kemudian efek sampingnya secara lengkap ada di termasuk juga clinical guidelines-nya. Jadi guideline-nya juga ada sehingga akan memudahkan kita dalam melakukan monitoring terapi obat ataupun dalam melakukan pelayanan farmasi klinik. Nah, selain itu juga ada ini ketersediaan obat. Ketersediaan obat itu juga hal yang penting. Karena kalau misalnya kita tadi sudah menentukan obatnya A gitu, obatnya nggak ada ya sama aja gitu kan. Jadi ketersediaan obat itu juga merupakan tanggung jawab farmasis.
Dia yang melakukan pengelolaan obat di rumah sakit atau di puskesmas ataupun di apotek itu kan farmasis nih. Jadi perlu dipastikan obat itu tersedia, obat yang diperlukan. Kemudian monitoring terapi setelah obat diberikan tentunya kita melakukan monitor tadi, obatnya sudah efektif atau belum, aman atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita berikan edukasi pada pasien, terutama untuk penyakit-penyakit kronis itu sangat penting, Dek. Misalnya tadi pasien DM ya, pasien DM tidak diberikan edukasi. Nah, setelah minum obat nyaman, kemudian dihentikan. Nah, nanti bisa jadi pasien itu malah justru akan mengalami komplikasi. Jadi, edukasi itu sangat penting. Itu perlu kita berikan pada pasien, terutama dengan penyakit kronis atau pasien usia lanjut atau pasien anak, seperti itu ya. Kemudian evaluasi efektivitas pengobatan, efektif atau tidak. Jadi dari di depan tadi ya yang sudah kita sampaikan tadi, untuk proses terapi obat, proses terapi atau proses pengobatan atau proses terapi itu sudah melewati tadi ada ya penegakan diagnosis, kemudian pemilihan obat dan juga faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi efektivitas dari pengobatan, gitu ya. Jadi yang pertama tadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan jelas diagnosis ya. Kalau dokter mendiagnosisnya salah ya tentunya obat tidak akan efektif gitu. Misalnya kemarin ada kasus pasien masuk rumah sakit gitu ya. Nah, pasien itu mual muntah gitu. Diagnosisnya belum tegak ini mual muntahnya itu karena apa? Sehingga terapinya itu hanya untuk mengatasi gejala. Nah, seperti itu berarti kalau misalnya diagnosisnya belum tegak, itu maka meskipun sudah diberikan anti emetik ya, tadi karena mual muntah diberikan misalnya ya, pasien diberikan metoclopramid gitu ya, untuk menghentikan mual muntahnya. Nah, kalau penyebabnya itu belum ketemu, maka meskipun diberikan metoclopramid, pasien itu tetap mual muntah gitu. Jadi itu hanya untuk mengatasi gejala. Makanya diagnosis ini sangat mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Tapi kalau misalnya diagnosisnya sudah jelas tegak gitu, oh ini pasien mengalami mual muntahnya itu disebabkan karena penyakit ginjal kronis misalnya gitu. Dan itu ada kasus seperti itu ya. Bisa jadi tadi karena belum tegak ya, artinya belum ketemu pasien itu ternyata mengalami gangguan ginjal, maka meskipun diberikan anti muntah tetap tidak akan membaik. Seperti itu. Hanya membaiknya itu mengatasi gejala aja, tapi masih tetap akan mual muntah terus gitu karena penyebabnya belum ketemu, artinya diagnosisnya belum tegak. Nah, maka ini untuk diagnosis tadi dokter kan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Kemudian terkait dengan pemilihan obat, jadi faktor yang mempengaruhi bisa dari diagnosisnya, pemilihan obatnya. Pemilihan obat itu kaitan tadi dengan patofisiologinya gimana gitu. Ini misalnya tadi pasien diabetes mellitus, kenapa diberikan metformin? Karena patofisiologi diabetes mellitus itu bisa karena sekresi insulin yang menurun, bisa terjadi resistensi reseptor insulin, tapi bisa juga karena produksi glukosa hepar yang meningkat gitu ya. Jadi ada beberapa patofisiologi yang mungkin terjadi atau mungkin juga uptake dari glukosa ke jaringan itu menurun gitu kan. Nah, maka obatnya itu ya obat yang bisa target gitu ke situ gitu. Jadi targetnya itu metformin itu kerjanya itu bisa menurunkan produksi glukosa hepatik dan juga meningkatkan sensitivitas reseptor insulin gitu. Makanya kalau kita tahu patofisiologinya, maka kita milih obatnya itu bisa tepat gitu. Kemudian bagaimana sifat farmakologi dari obatnya? Apakah obatnya itu bisa diabsorpsi dengan baik? Apakah mengalami first pass effect? Jadi kita harus tahu
kita harus tahu sifat farmakologi dari obat tersebut. Nah, kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan tentunya kemanjuran, efikasi maksudnya ya, keamanan, kesesuaian obat tersebut untuk pasien dan juga harganya. Nah, selain itu juga dosis. Nah, untuk menentukan dosis itu sangat tergantung dari kondisi pasiennya. Jadi pada pasien misalnya ya pasien DM itu bisa jadi kadar glukosa darahnya itu mungkin ya bisa 200, bisa juga ada yang sampai 300, ada 350 gitu kan. Nah, itu pilihan obatnya beda. Kalau udah di atas 300 ya udah kasih insulin seperti itu. Jadi untuk pemilihan obatnya itu juga tergantung dari kondisi pasien. Termasuk juga cara pemberiannya. Cara pemberian ini kan juga berpengaruh ya terhadap dosis obatnya. Apakah obat itu diberikan secara oral, subkutan, atau intravena, itu kan pengaruh ke dosisnya. Kemudian usianya. Nah, adik-adik kalau akan melihat dosisnya sudah sesuai atau belum, itu kan kita perlu melihat ya, apakah pasien itu anak, apakah dewasa, ataukah usia lanjut, apakah dalam kondisi hamil, itu akan pengaruh. Apakah pasien mengalami gangguan ginjal, itu dosisnya terpengaruh, ya ini terkait dengan penyakit. Misalnya, pasien sebelumnya sudah diberikan insulin gitu, pasien DM tipe 2. Nah, insulin itu degradasinya itu di ginjal. Jadi kalau pasien mengalami gangguan ginjal, maka dosis insulin harus disesuaikan gitu. Jadi ada kondisi di mana dosis obat itu perlu disesuaikan. Jadi obat-obat yang ekskresinya itu melalui ginjal dalam bentuk parent drugs atau metabolit aktif, maka kalau pasien mengalami gangguan ginjal, dosisnya harus diturunkan. Seperti itu. Itu harus jadi perhatian untuk menentukan dosisnya. Kemudian mutu obat. Ya, mutu obat itu terkait dengan bioavailabilitasnya. Jadi kan obat itu kan ada bahan tambahan macam-macam gitu ya. Bioavailabilitas itu apa, Dek? Mbak Diandra Lintang tadi sudah ya. Gisela, Mbak Gisela kita. Mbak Gisela? Hadir, Ibu. Yang disebut bioavailabilitas itu apa, Dek? Untuk bioavailabilitas obat ya, Bu. Di mana obat itu mencapai sirkulasi sistemik setelah diadministrasikan ke dalam tubuh, Bu, yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas dari terapeutik dari farmakokinetik obat itu sendiri. Jadi biasanya kalau misalnya suatu obat ditanyakan farmakodinamik dan farmakokinetik obatnya, nanti bioavailabilitas itu dibahas di bagian farmakokinetikanya, Bu. Ya, ketersediaan obat di dalam darah gitu ya. Karena obat itu misalnya setelah kita minum, itu kan nanti akan mengalami beberapa fase ya, Dek ya. Absorpsi, distribusi gitu kan. Eliminasi, mungkin itu kaitan dengan farmakokinetik kan ya. Metabolisme dan eliminasi gitu. Bioavailabilitas itu kadar obat untuk apakah kadar obat itu sudah mencapai rentang terapeutiknya gitu. Jadi ketersediaan obat di dalam darah yang siap untuk berefek. Maka ini penting ya diperhatikan. Kemudian stabilitas obat tersebut. Jadi obat itu stabilitasnya itu beda-beda ya. Ada yang dia tahan di suhu kamar, ada yang tahan di suhu dingin, ada juga yang dia itu tidak stabil sehingga bisa kita buat sebelum diberikan pada pasien. Jadi harus segera gitu setelah saya ada beberapa obat itu yang kita itu obat tersebut tidak stabil disimpan gitu loh, Dek. Jadi harus disiapkan segera sebelum obat itu diberikan misalnya gitu. Kemudian jenis penyakit, keparan komplikasi ini juga pengaruh. Karena kalau misalnya pasien hipertensi tapi juga mengalami gangguan jantung, yaitu untuk kontrol tekanan darah itu lebih sulit daripada pasien yang hanya mengalami hipertensi saja. Pasien hipertensi dengan DM itu untuk menurunkan tekanan darah lebih sulit
dibandingkan pasien hipertensi saja gitu. Jadi adanya penyakit yang lain itu juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan. Kemudian juga ketepatan penggunaan obat. Ketepatan juga penting ya. Ketepatan ini bisa kita berikan edukasi supaya pasien itu patuh menggunakan obat. Kemudian interaksi obat dengan obat dengan makanan, seperti itu juga jadi perhatian gitu ya. Ya mungkin itu adik-adik ya. Jadi kaitan dengan karena di sini kita bicara mengenai evaluasi kebijakan terkait dengan panduan terapi ya. Nah, untuk panduan terapi itu seperti tadi tujuan terapi itu adalah untuk mencapai pengobatan yang rasional ya, sehingga perlu ada panduan terapi. Nah, ini saya berikan terlebih dahulu bagaimana proses terapi itu sehingga nanti saat ada di membaca panduan itu ada gambaran, oh ya ternyata dalam memilih obat itu kita perlu tahu dulu definisi dari penyakitnya itu apa. Kemudian patofisiologinya itu bagaimana gitu ya. Kalau kita udah tahu patofisiologinya, maka kemudian kita sudah bisa menentukan target terapinya itu kemana. Target terapinya itu ke pankreas kah, atau mungkin tadi ke hepar atau kemana gitu targetnya. Nah, kemudian dari situ baru kita menentukan strategi terapinya. Strategi terapinya gimana? Apakah perlu diberikan obat tunggal atau kombinasi, nah seperti itu. Nah, kemudian setelah diberikan obat ya, tadi pertama kita memilih tujuan dari penggunaan obat itu apa, tadi dari patofisiologinya, kemudian kita pilih kelas terapi yang tepat itu apa, kemudian kita pilih dari beberapa obat dalam kelas terapi itu mana yang bisa kita pilih. Misalnya ya, adik-adik kenal nggak, Dek, kalau obat untuk lipid? Simvastatin, sudah pernah dengar, Dek? Sudah. Udah, Bu. Apa aja, Dek, yang masuk dalam golongan HMG koareduktase inhibitor? Temannya simvastatin itu apa aja? Pernah dengar atorvastatin? Jadi obat dalam Pernah, kelas Bu. dalam golongan yang sama itu HMG koareduktase inhibitor itu ya. Itu ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, lovastatin. Jadi ada beberapa obat macam obat sama-sama statin gitu ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan gitu ya. Di antara statin-statin ini itu yang tepat untuk pasien statin yang mana. Nah, itu kan juga ada acuannya. Jadi kita bisa lihat LDL-nya itu berapa. Kita harus menurunkan berapa persen seperti itu. Jadi perlu tepat gitu ya penggunaan obatnya. Ya, dan terkait dengan apa namanya pengobatan ini juga nanti kita adik-adik perlu tahu juga kaitan permasalahan terkait dengan pengobatan. Jadi kalau misalnya obat tidak efektif atau targetnya itu tidak tercapai, nah maka kita perlu ini deh cek terlebih dahulu apakah ada DRP atau tidak, kategori drug related problem. Sudah pernah dengar deh kategori DRP? Sudah dikenalkan belum di kuliah? Mbak Novianti? Iya, Bu. Sudah pernah dengar DRP, drug related problem? Pernah dengar sedikit, tapi saya lupa dengar di mana. Nah, tapi belum diberikan materi terkait DRP ya? Belum, Ibu. Ya, jadi kalau misalnya tadi kan dari proses terapi tadi kan sudah runtut gitu ya, diagnosisnya sudah tegak, sudah diberikan obat yang benar gitu kan, yang sesuai. Tapi kenapa pasien ini belum mencapai target gitu? Ya, belum terkontrol gula darahnya misalnya. Nah, itu kita perlu ini mengidentifikasi apakah ada permasalahan terkait dengan obat. Ya, ini sebenarnya tujuannya tadi supaya rasional terapinya gitu ya. Rasional itu efektif, pasien mendapatkan obat yang efektif dan juga aman gitu kan ya. Maka kalau misalnya tadi, kenapa sudah diberikan obat kok ini belum tercapai, artinya kan belum efektif ya. Nah, kita coba cek ini, apakah penyebabnya itu produk obatnya tidak efektif, atau mungkin pasien mengalami reaksi obat yang merugikan sehingga pasien kemudian menghentikan penggunaan obatnya sendiri gitu.
karena pasien itu merasa mual muntah, merasa mual, wah ini obatnya malah bikin saya mual, kemudian dihentikan, nah itu bisa gula darahnya kemudian menjadi meningkat. Apakah bisa juga dosisnya terlalu rendah misalnya gitu. Yang tidak efektif barangkali dosisnya kurang. Atau tadi ya pasien tidak patuh karena tadi reaksi obat yang merugikan tadi. Atau bisa jadi karena ada interaksi obat. Jadi ada interaksi antar obat, jadi antara metformin itu berinteraksi dengan obat lain yang menyebabkan penurunan efek dari metformin. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, sehingga dosisnya perlu disesuaikan. Atau mungkin memerlukan terapi tambahan, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini permasalahan-permasalahan yang mungkin yang berpengaruh terhadap efektivitas dari pengobatan. Mungkin itu adik-adik dari saya untuk awal kuliah hari ini untuk menuju ke kebijakan panduan terapi. Jadi tadi kaitan dengan kebijakan tadi ke penggunaan obat secara rasional itu yang kita tuju, sehingga dalam untuk mencapai rasionalitas terapi maka tadi kita perlu ada panduan terapi ya. Gitu ya adik-adik ya, tugasnya itu adik-adik coba cari panduan atau tata laksana terapi, nanti bisa di algoritma terapinya saja, bisa di copy paste di PPT, atau boleh aja langsung file di filenya itu nanti bisa ditayangkan gitu ya, tapi nanti bisa disimpan dulu ya Dek, jadi di download, kemudian nanti saat kuliah saya akan minta salah satu wakil ya yang mencari algoritma terapi untuk hipertensi dan wakil yang mencari algoritma terapi pada diabetes mellitus. Mungkin gitu Dek. Ada pertanyaan silahkan. Jadi boleh mau di copy paste atau di screen di screenshot gitu ya, kemudian ditaruh di PPT boleh, atau mungkin langsung dari panduannya itu silahkan aja. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin bertanya. Silahkan Mbak Kenan. Jadi nanti untuk tugasnya tidak perlu dikumpul dulu ya Bu, jadi nanti langsung dipresentasikan saja minggu depan. Dipresentasikan saja ya. Makasih Bu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ibu maaf, absennya masih bisa dibuka nggak ya? Tadi saya belum sempat absen. Oh ya, jam berapa tadi masuknya Mbak Putri? Terlambat? Tadi lewat 5 menit Ibu. Oh ya. Mas sebelumnya mungkin ada pertanyaan yang lain dulu, barangkali. Sambil saya ini dulu. Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi nanti untuk materinya saya kirimkan ke Mbak Kemen ya. Nanti adik-adik silakan tidak harus materi yang saya berikan saja, tapi bisa belajar yang lain gitu ya. Terkait dengan tata laksana terapi atau panduan terapi, kebijakan terkait dengan panduan terapi. Ya, mungkin begitu adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri untuk kuliah sore hari ini. Nanti saya akan memberikan sedikit tugas deh kalau panduan terapinya sudah ada gitu ya. Adik-adik ada gambaran bagaimana sih untuk mendukung ketepatan terapi atau terapi yang rasional itu bagaimana, seperti itu. Nanti akan saya berikan kasus yang ringan aja, yang sederhana saja. Intinya cuma adik-adik supaya terbiasa dalam ini ya, menilai atau untuk melakukan telah terhadap terapi ya, untuk mendukung pengobatan yang rasional ya. Mungkin gitu aja, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan saya akhiri untuk kuliah sore hari ini ya. Terima kasih perhatiannya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu.